Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sesungguhnya puji adalah milik Allah dan kita memuji kepadanya. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh, dan kita sungguh benar-benar memuji dan kita mohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita semua memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita semua berlindung kepada Allah daripada segala keburukan, kejelekan, daripada dosa-dosa yang telah kita lalui dan dosa saat ini dan dosa yang akan datang. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya selamanya. Dan begitu pula bagi orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk selamanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan hamba dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada saat ini berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas dan beban yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita melangkahkan kaki, menggoyangkan tangan dan niat khusyuk untuk melakukan ibadah ritual sebagaimana yang biasa kita lakukan sebagai Jumat, sebagai hari raya. Kita semua pada saat ini bertemu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita dan menerima ibadah kita, dan semoga kita mendapatkan perlindungan selamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Judul Jumat kali ini insyaallah saya akan membawakan sebuah karakter manusia yang diharamkan untuk masuk neraka. Tentunya yang pertama adalah orang yang benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan sungguh-sungguh, dengan hati nurani, dengan diamalkan serta penuh keyakinan. Dan pada saat terakhir kita pada saat terakhir hidup kita dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka marilah kita membiasakan untuk membacakan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah
warzuqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qulbi ala dinika. Hadirin rahimakumullah, tentunya orang yang wafat di atas kalimat la ilaha illallah dan mentauhidkannya, namun ada yang tersisa, yaitu sifat lain yang Rasulullah sebutkan sebagai ciri orang yang diharamkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah aku beritahukan kalian siapa yang diharamkan dari api neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, harrama 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan dari api neraka atas setiap orang yang hayyin, setiap orang yang layin, setiap orang yang sahlin dan qaribin minan nas. Hadis riwayat Ahmad. Hayyin artinya seseorang yang tawadu dan tidak sombong, meskipun beliau atau siapa saja seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai pejabat umpamanya, atau sekaligus bahkan presiden pun, atau siapa saja, tidak merasa tinggi hati. Dia selalu menjaga diri agar tidak menjadi orang yang ketika bertemu dengan manusia membuat orang lain merasa tidak suka kepadanya karena akhlaknya yang buruk, karena peranginya yang tidak senonoh, karena orang sering juga berkata-kata yang tidak benar atau dalam perlakuan yang tidak baik. Kemudian yang kedua lain, artinya seorang yang berlemah lembut kepada manusia. Sifat lemah lembut ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rafq. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Hadis Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa za'ni wa la yanzi'u min syai'in illa sya'ni. Sesungguhnya tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali itu akan mencorengnya. Hadis riwayat Muslim. Sahlin artinya mudah dalam bermuamalah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah ketika ia menjual, mudah ketika ia membeli, dan mudah ketika ia menagih utang. Hadis riwayat Bukhari. Mudah ketika membeli, menurut para ulama berarti seorang yang tidak menawar dengan harga yang membuat penjual merasa sesak, bahkan merasa jengkel, bahkan merasa tidak senang. Sebagai ulama salaf, bahkan terdahulu tidak mau menawar. Mudah dalam menjual artinya tidak mengambil keuntungan yang mencekik para pembeli. Mudah dalam menagih utang berarti tidak menyusahkan ketika tahu bahwa orang yang berutang itu kesulitan dalam hidupnya, bahkan dia merasa kesulitan untuk pendidikan anaknya, dia kesulitan untuk makan sehari-hari, untuk keperluan-keperluan yang diutamakan. Ia berusaha untuk mengurangi atau memerdekakan dari utangnya. Itu merupakan sifat yang sempurna bagi seorang hamba. Kemudian yang keempat, qarbin minan nas, dekat kepada manusia. Ia dekat dengan manusia karena akhlaknya yang baik, kelembutannya dan kemudahannya dalam bermuamalah. Sebaliknya orang yang dijauhi oleh manusia karena sifatnya yang kasar atau ucapannya yang kotor dan menyakitkan, termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna syarran nasi indallahi munzilatun yaumal qiyamati man tarakahun nas at-taqa syarrah.
Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ketika seseorang hamba diberikan oleh Allah akhlak yang mulia, ia senantiasa dekat dengan manusia, dengan senyumannya sangat bertemu, wajahnya berseri-seri, dan itu merupakan sedekah untuk dirinya. Ini adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassaka fi wajhi akhihi laka sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu adalah merupakan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anna talqa akhaka biwajhi talqa. Jangan remehkan kebaikan kecuali apapun, sekecil apapun, walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Hadirin rahimakumullah, inilah 4 sifat yang apabila ada di dalam diri seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa ia diharamkan masuk kepada api neraka. Tentunya setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ia menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan akhlak yang mulia. Akhlak adalah pertama yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah ini menjadi penyuluh buat kita dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dainan illa qadtahu. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa al-'afiyata wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyata wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.